SDGs dan konsep pembelajaran abad ke-21. Sebelum pembahasan lebih jauh, mari kita tahu lebih dahulu apa itu SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah serangkaian 17 tujuan global yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015. Tujuan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan global termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan dengan harapan mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Nah, pendidikan berkualitas termasuk nomor 4, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Konsep pembelajaran abad ke-21 dan karakteristik peserta didik serta guru. Yang pertama, peserta didik perlu mengembangkan keterampilan abad ke-21 sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan untuk mengajarkan keterampilan ini dan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Model pembelajaran abad ke-21 dan karakteristik peserta didik serta guru. Yang pertama, mode pembelajaran abad ke-21 seperti berbasis proyek dan berbasis masalah harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru harus mampu menerapkan model ini dengan efektif, memastikan bahwa pendekatan ini pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. SDGs dan model pembelajaran abad ke-21. Model pembelajaran yang berfokus pada proyek dan masalah mendukung tujuan SDGs dengan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan nyata dan global. Pembelajaran digital dan personal mendukung pencapaian SDGs dengan menyediakan akses yang lebih baik dan inklusif. Seorang guru harus memiliki rencana aksi pembelajaran abad ke-21. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif siswa, meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu global dan tujuan SDGs. Yang kedua, identifikasi topik dan tema, yaitu pilihlah topik yang relevan dengan SDGs, misalnya perubahan iklim, kesehatan, pendidikan berkualitas. Kemudian, kembangkan tema, mengajak siswa berpikir kritis dan mendorong diskusi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL, ajak siswa untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berfokus pada solusi untuk masalah nyata. Kemudian ada diskusi dan debat, fasilitasi diskusi kelompok tentang isu-isu yang berkaitan dengan SDGs untuk melatih keterampilan berbicara dan berpikir kritis siswa. Kemudian ada kolaborasi antar siswa, bentuk kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, metode pengajaran. Nah, ada pembelajaran interaktif. Gunakan teknologi, misalnya aplikasi, platform, pembelajaran daring untuk melibatkan siswa. Kemudian simulasi dan role play. Ciptakan situasi simulasi yang relevan dengan isu-isu global meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, berikan masalah nyata yang perlu dipecahkan siswa dengan pendekatan multidisiplin. Yang kelima, penilaian, yaitu ada penilaian formatif, penilaian proyek, kemudian ada refleksi diri. Yang disebut dengan penilaian formatif yaitu melakukan penilaian berkala selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian proyek yaitu kembangkan rubrik penilaian untuk mengevaluasi hasil proyek berdasarkan kreativitas, kolaborasi, dan solusi yang diusulkan. Kemudian refleksi diri, ajak siswa untuk melakukan refleksi tentang proses belajar dan kontribusi mereka terhadap proyek. Kemudian yang keenam, keterlibatan komunitas. Yang pertama itu ada kolaborasi dengan organisasi lokal. Kemudian ada kegiatan lapangan. Yang ketujuh, pengembangan profesional guru, yaitu bisa dengan pelatihan dan workshop. Kemudian ada komunitas praktik. Yang kedelapan, sumber daya dan materi. Kumpulkan sumber daya seperti artikel, video, dan infografis tentang SDGs dan isu-isu global. Kemudian gunakan platform digital untuk berbagi materi dan sumber belajar.